Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah semua karena anugerah dan pertolongannya daripada Tuhan. Kita bersyukur ada waktu yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat. Tuhanku rindu
Bagi Tuhan segala pujian, pengucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu malam ini. Dalam segala kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, ya Bapa, kami menghampiri Engkau di takhta-Mu yang kudus Bapa. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kembali malam ini setelah kita menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebab itu saudara ambil Alkitabnya masing-masing, saudara taruh pada tangan kita, dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Roma pada pasal yang keempat, pada ayat yang ketiga. Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Baik, kalau kita sudah dapat, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Semua yang percaya berkata amin. Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan menyatakan segala sesuatu kepada Abraham, maka Abraham meresponi perkataan Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan itu seperti yang dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan kepercayaan atau iman Abraham ini kepada Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai, saudaraku, sebuah kebenaran kepada Abraham. Saudara perhatikan itu, bahwa setiap kali saudara mendengar firman Allah, kemudian saudara mempercayai, meyakini, mengimani firman, meresponi firman itu dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya Tuhan memperhitungkan kepada saudara itu sebagai sebuah kebenaran kepada saudara. Amin. Bukan saja kepada Abraham, tetapi kepada saudara semua, kita yang hidup dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melihat beberapa bagian tentang saudaraku Abraham ini, mulai dari ia dipanggil oleh Tuhan, dari tengah-tengah bangsanya, tengah-tengah kaum keluarganya, sampai kepada saudara ia mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Baik, kita saudaraku mulai daripada Tuhan memanggil Abraham. Kita buka Alkitab kita bersama dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-12, pada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Kejadian pasal 4, pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara perlahan-lahan bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dalam pembacaan ayat-ayat yang kita baru baca tentang Tuhan memanggil Abraham, dikatakan tadi dari tengah-tengah keluarganya atau saudaraku kampungnya, dari tengah-tengah saudaraku orang tuanya, dan sekaligus Tuhan memberi janji di sana bagaimana Tuhan akan memberkati Abraham, akan membuat nama Abraham masyhur, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, dan membuat Abraham menjadi berkat bagi seluruh kaum atau manusia di atas muka bumi ini. Dan bukan itu saja, tapi Tuhan bilang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan, dan siapa yang berani mengutuk Abraham juga akan dikutuk oleh Tuhan. Lalu kita lihat bahwa ayat yang keempat, Abraham memberi respon kepada panggilan Tuhan itu. Ia pergi sesuai dengan firman Tuhan kepadanya bersama dengan istrinya Sarah, dan juga ikut keponakannya yang bernama Lot. Saudaraku, itulah bagian bagaimana Tuhan memanggil dia. Lalu kita akan melihat selanjutnya, saudaraku, perjanjian Allah kepada Abraham setelah Abraham keluar dan pergi, saudaraku, ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Maka ketaatan Abraham ini, saudara, panggilan Tuhan ini yang diresponi dengan baik dan sungguh-sungguh oleh Abraham. Kita membaca bagian ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, Kejadian pasal 15 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca bersama, 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, di tengah-tengah kegalauan, kegusaran daripada Abram melihat bahwa bagaimana Tuhan memberkati dia dengan banyak kambing, domba, lembu, saudaraku, hewan ternak yang begitu banyak, maka dia berpikir bahwa yang akan mewarisi semua harta kekayaan yang diberikan Tuhan, yang diberkati Tuhan kepada Abram, adalah salah satu asisten rumah tangganya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan kemudian membawa Abraham keluar dari dalam kemah, dan Tuhan, saudaraku, menyuruh Abraham melihat ke langit dan berkata, "Abraham, cobalah engkau menghitung bintang-bintang yang ada di langit." Abraham, saudaraku, berkata, "Aku tidak dapat menghitung karena begitu banyaknya bintang-bintang di langit."
Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu di bumi seperti bintang-bintang yang ada di langit, di mana mereka akan menjadi bintang-bintang di dunia ini. Seperti apa yang terjadi sekarang ini, di mana Israel yang menjadi bintang dunia, penemu semua, saudaraku, alat-alat yang dipakai oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Lalu dikatakan, maka lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Saudaraku, respon Abraham, saudaraku, terhadap Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, maka respon Abraham adalah percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai, saudaraku, suatu kebenaran bagi Abraham. Kemudian kita akan melihat bahwa tentang ketaatan Abraham, saudara-saudara, bukan saja dia telah keluar dari saudaraku kampungnya, dari negerinya, dari kaum keluarga kerabat orang tuanya, berada dalam perjalanan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ia meresponi kata Tuhan bahwa keturunannya banyaknya akan seperti bintang-bintang di langit. Dan oleh kepercayaan Abraham itu, maka diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Mari kita melihat ketaatan Abraham kepada Tuhan ketika Abraham diuji oleh Tuhan, diuji tentang ketaatan Abraham. Pertama, kedua, sudah selesai. Sekarang yang ketiga, saudaraku, Kejadian pasal 22 pada ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abram. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, ketika Tuhan telah menggenapi janjinya kepada Abraham, yaitu memberikan keturunan, saudaraku, Abraham dengan Sarah sebagai istrinya, seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Anak ini lahir ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Saudaraku, di tengah pertumbuhan baik sehat buat anak yang bernama Ishak ini, maka pembacaan ayat firman Tuhan tadi berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada saudaraku Abraham dengan berkata, persembahkanlah anakmu Ishak, satu-satunya itu yang engkau kasihi kepadaku, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, tepatnya ke sebuah gunung yang bernama Gunung Moria. Saudaraku, bagaimanakah respon daripada Abraham di sini? Alkitab mengatakan, lalu diambilnyalah anaknya dan pergilah bersama dengan Ishak dan dua bujangnya atau asisten rumah tangganya menuju ke Gunung Moria, di mana Ishak akan dipersembahkan di sana kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini pada bahasa kita, bahasa Indonesia, berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah semuanya itu Allah mencoba, bukan mencoba tetapi adalah menguji
menguji ketaatan Abraham ini kepada Tuhan. Dia telah melewati beberapa fase, saudara, proses yang begitu sukar, yang begitu sulit. Sekarang ketika saudaraku janji itu telah terjadi atau telah Tuhan nyatakan kepada Abraham, maka pada puncaknya Allah menguji dengan meminta Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan respon Abraham adalah betul dia meresponi, saudaraku, ujian atau permintaan Tuhan itu kepadanya. Masih dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini, kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita membacanya bersama-sama. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham telah sampai ke Gunung Moria, maka saudaraku, Abraham bersama dengan Ishak mengumpulkan kayu-kayu dan membuat mezbah di mana Ishak akan dipersembahkan di atasnya. Maka terjadilah sebuah dialog, saudaraku, antara ayah dengan anak. Ishak bertanya kepada Abraham begini, "Bapa, di manakah anak domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan?" Mengapa pertanyaan demikian muncul dari Ishak? Karena saudaraku, Ishak dan ayahnya Abraham tidak membawa domba dari rumah saudaraku yang kekasih, tapi hanya saudaraku Ishak dan ayahnya yang sampai pada bagian ini ada di Gunung Moria. Sebab kedua pembantunya, saudaraku, ketika dia melihat Gunung Moria, dia berkata kepada kedua orang itu, "Kamu tinggal di sini, aku dan anak ini akan pergi ke sana. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Pertanyaan Ishak kepada ayahnya, "Di manakah anak domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan?" Dijawab oleh Abraham begini, "Anakku, Tuhan yang akan mengadakan persembahan anak domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan." Saudaraku, setelah mezbah itu selesai disusun, kayu-kayu itu sudah rapi semuanya di atasnya. Lalu saudaraku, Abraham mengikat tangan dan kaki Ishak. Saudaraku, Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak kemudian memberontak, marah dan melakukan komplain atau saudaraku melawan kepada orang tuanya. Tidak, saudara. Dia taat, dia saudaraku patuhi apa yang ayahnya sedang lakukan. Ternyata yang akan dipersembahkan kepada Tuhan adalah dirinya sendiri atau Ishak, saudara-saudara. Tentunya muncul pertanyaan, mengapa demikian? Ishak tidak melakukan sebuah perlawanan. Rupanya saudaraku, ketaatan Abraham kepada Tuhan itu menjadi sebuah pola yang nampak, gambar yang kelihatan, yang dilihat oleh Ishak bagaimana ayahnya saudaraku taat kepada Tuhan. Maka ketaatan ini
karakter ini pun turun kepada seorang anak yang bernama Ishak. Sehingga ketika tangan dan kakinya diikat oleh bapaknya atau ayahnya, ia tidak memberontak, tapi ia menyerah kepada kehendak ayahnya. Saudaraku, dan Alkitab tadi katakan bahwa ketika saudaraku Abraham mengulurkan tangannya dengan pisau tajam yang ada di tangan untuk segera menyembelih Ishak di atas mezbah itu, sesuai dengan permintaan Tuhan kepadanya. Maka berserulah malaikat Tuhan dari langit dan berkata, Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak ini, karena telah ternyata bahwa engkau takut kepada Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan, mempersembahkan anakmu kepadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman sampai 2 kali, Abraham, jangan engkau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu untuk dipersembahkan kepadaku. Saudaraku, kemudian Abraham menurunkan saudaraku pisau itu. Lalu Tuhan berfirman, lihatlah ke belakang. Dia melihat ke belakang, dia melihat saudaraku anak domba jantan yang sedang tersangkut di belukar-belukar yang ada. Maka Ishak dilepas dan anak domba itu yang diambil untuk disembelih. Saudaraku, kita melihat antara 2 hal, yaitu yang pertama, kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Saudaraku, mulai dari Tuhan memanggil dia, Abraham meresponi firman itu. Ketika dia mengalami proses saudaraku hidup saudara pada usia yang sudah tua, dan istrinya Sarah juga belum punya anak, maka secara manusia kemudian Abraham berpikir bahwa keturunannya tidak akan mewaris semua kekayaan berkat yang Tuhan berikan kepadanya, tapi adalah seorang pembantu atau asistennya. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, engkau keluar dan lihatlah ke bintang, ke atas langit, dan hitunglah bintang-bintang yang ada di atas langit itu. Dan Tuhan berfirman, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai saudaraku sebuah kebenaran. Dan tidak hanya sampai di situ, tetapi ketika anak itu telah lahir dan bertumbuh dengan baik dan sehat, maka pada bagian ini Tuhan menguji Abraham dengan Tuhan meminta Ishak dipersembahkan. Tapi kita lihat bahwa itu pun dilakukan oleh Abraham. Antara iman dan perbuatan adalah 2 hal yang dilakukan oleh Abraham. Dia bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi dia berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudaraku, kita akan melihat bagian firman Tuhan terakhir pada malam hari ini. Kita membuka Alkitab kita dari surat Yakobus. Surat Yakobus pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Surat Yakobus pasal 2 ayat 21 dan 22. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah bapa semua orang beriman, baik dari kalangan orang Israel beragama Yahudi, Israel beragama Kristen, demikian pula dengan kita saudara-saudara, yang karena kasih karunia kata firman Allah, kita beroleh iman, saudara, kita masuk tergabung saudaraku dalam iman Abraham. Maka saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana Abraham antara imannya, iman Abraham, percaya Abraham, dikatakan tadi diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Sama juga dengan saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, mengimani sungguh-sungguh firman Allah yang engkau dengar dari mimbar ini, saudara, atau yang saudara baca di rumah, lalu saudara mengimani betul-betul firman Allah itu, maka Tuhan memperhitungkan kepada saudara sebagai sebuah kebenaran dari Tuhan untuk saudara. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Dikatakan bahwa iman Abraham menjadi sempurna karena antara iman Abraham, percaya Abraham kepada Tuhan, itu menjadi sempurna karena adanya perbuatan-perbuatan Abraham dalam meresponi atau melakukan firman Allah. Dia bertindak melakukannya, maka iman dan perbuatan-perbuatan Abraham itu dikatakan menjadi sempurna. Saudara, Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara-saudara. Kita belajar kepada tokoh bapa orang beriman, Abraham. Mengapa Abraham dikatakan bapa orang beriman? Karena imannya disertai dengan perbuatan-perbuatannya, maka iman Abraham menjadi iman yang sempurna. Demikian pula dengan kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang beriman sungguh kepada Tuhan, meresponi setiap firman yang saudara dengar dan saudara baca. Tetapi saudara bukan hanya sampai kepada mendengar, membaca dan mengimaninya, tetapi saudara lakukanlah firman itu dengan perbuatan-perbuatan saudara yang nyata dalam mentaati dan melakukan firman Tuhan itu, menjadikan iman saudara menjadi iman yang sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam ini oleh firman-Mu. Kami pun sebagaimana Tuhan telah memanggil Abraham, Tuhan keluar dari kampung halamannya orang tuanya, maka demikian pula Tuhan telah memanggil kami dari kaum keluarga kami, dari tengah-tengah dunia ini, bahkan dari dosa, untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu Bapa. Dan Engkau memberikan pula janji banyak kepada Abraham, dan janji yang sama pula kepada kami sebagai anak-anak Abraham
yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari kuatkan umat-Mu ketika Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam proses pembentukan Tuhan untuk menjadi imam, menjadi jemaat yang dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima segala perjanjian-Mu dan berkat-berkat-Mu. Bahkan demikian pula ketika Abraham sampai kepada tingkat Tuhan memuji dia untuk mengetahui apakah benar-benar Abraham takut kepadamu Tuhan dan tidak segan-segan melakukan seperti apa yang Tuhan minta sebagai bentuk Allah menguji Abraham. Bapa di sorga, tolong kami semua umat-umat-Mu Tuhan, agar kami mengimani dan juga melakukan firman-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami yang nyata Tuhan. Dalam hidup ini ketika Tuhan menguji kami, mencobai kami, ketika Tuhan minta kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu, firman-Mu kepada kami sebagai kewajiban kami Bapa, kiranya Tuhan yang memampukan umat-umat-Mu melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, karena iman kami akan menjadi sempurna ketika disertai dengan perbuatan-perbuatan iman yang kami lakukan di dalam Yesus Tuhan. Bapa, mari meteraikan firman-Mu dalam hati seluruh jemaat-Mu dan menghidupkannya. Dan biarlah janji rahmat Tuhan, berkat Tuhan, yang karena iman dan perbuatan umat-Mu itu pun turun atas semua jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Tiba saatnya umat-Mu akan membawa persembahan kepada-Mu. Berkatilah umat-Mu dan persembahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita di dalam Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati. Nama Tuhan, kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Yesus kekuatanmu. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatanku
Kasih nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita malam ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam hari ini. Berkatilah semua umat-Mu dengan penyembahan, pujian, doa dan sembahyang mereka kepada Bapa. Berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu untuk hidup sebagai orang yang beriman dan diperhitungkan sebagai kebenaran, dan iman yang disertai dengan perbuatan menjadikan kami sempurna dalam iman dan perbuatan Bapa. Berkati umat-Mu dengan semua persembahan yang telah dibawa kepada Bapa. Berkatilah semua pekerjaan umat-Mu, baik yang bekerja di perusahaan, pabrik, industri, di kapal, di laut. Berkatilah anak-anak-Mu yang berusaha di rumah masing-masing, di warung, pasar, toko. Tuhan sumber segala berkat yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus atas semua pekerjaan umat-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu dalam pendidikan sekolah, dari tingkat sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi Bapa. Anak-anak-Mu yang menghadapi ujian skripsi kelulusan untuk kesarjanaan, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus sumber segala kekuatan, hikmat dan pengetahuan yang menyertai, yang menolong, yang memampukan dan menolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi semua pergumulan, permasalahan, persoalan apapun yang dihadapi umat-Mu, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya, dalam hal apapun. Kami bawa semua di hadapan Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu atas anak-anak-Mu, dan jamalah di dalam nama Yesus, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, melakukan mujizat Allah nyatalah atas seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Pembelaan-Mu atas umat-Mu, penghiburan-Mu atas umat-Mu Tuhan, dan segala pujian pengagungan kami bagi Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, berilah pekerjaan. Anak-anak-Mu yang mau buka usaha, berikanlah usaha yang baik kepada mereka Bapa. Berdoa bagi yang sakit, di rumah sakit, di rumah, di mana-mana saja Tuhan baik, jemaat Tuhan baik. Oh Tuhan, anak-anak sebangsa kami Bapa, kami bawa di hadapan-Mu malam ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan dan jamalah, sembuhkanlah dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami berdoa, bawalah Tuhan, haleluya, COVID-19 berlalu dari bangsa kami. Bapa, pulihkanlah perekonomian dalam bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan lapangan pekerjaan usaha dapat dibuka kembali. Pulihkanlah Tuhan daerah kami, Kabupaten Tangerang, Banten, agar gereja, rumah-rumah ibadah kembali dibuka dan umat-umat-Mu datang ke gereja beribadah, ya Bapa. Kami serahkan pemerintah kami Tuhan, tolong semuanya dalam segala upaya usaha Tuhan, baik Tuhan untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh anak bangsa. Tuhan berkati, kuduskan vaksinasi yang sudah disuntikan, yang akan datang lagi Tuhan, bahkan vaksin Nusantara Tuhan, produk anak-anak bangsa Tuhan.
Berkati dan kuduskanlah semuanya menjadi bermanfaat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Shalom, haleluya, amin.